Halo teman-teman, Perkenalkan, saya Vera. dan saya Vega, Kami berdua dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kalian tahu nggak sih sejarah demokrasi Indonesia? Kalau nggak tahu, sini kami berdua kasih tahu. Belajar bareng yuk. Yuk. Masa ini diawali dengan berlakunya sistem pemerintahan parlementer sebulan setelah proklamasi kemerdekaan 1945. Dinamakan sistem parlementer karena saat itu yang berperan mengelola jalannya pemerintahan adalah kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sebenarnya masa ini merupakan masa kejayaan bagi demokrasi karena setiap elemen pemerintahannya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dalam berpolitik. Namun sayangnya yang berperan parlemen yang tinggi saat itu justru sering menyebabkan kabinet berumur pendek lantaran sering dijatuhi mosi tidak percaya. Hal ini tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi dan politik Indonesia. Sistem pemerintahan ini pun selesai dan digantikan dengan masa demokrasi terpimpin yang ditandai dengan terebusannya kepemimpinan pada presiden saat itu Insinyur Soekarno. Pada masa inilah penerapan prinsip-prinsip demokrasi sangat merosot. Tanda-tanda itu sangat terlihat dari kebijakan mengangkat presiden seumur hidup yang menghilangkan pemilu presiden saat itu. Melemahnya peran lembaga perwakilan rakyat dan ketergantungan pers. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia yang menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, yaitu demokrasi Pancasila atau Orde Baru, untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Demokrasi ini bertahan cukup lama, yaitu sekitar 30 tahun, tetapi akhirnya pun ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan presiden dan meninggalkan kehidupan kenegaraan sejak runtuhnya Orde Baru yang tidak stabil dan krisis segala aspek. Sebagai dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya, kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Model demokrasi masa reformasi yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun ini nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda kemampuannya untuk mengarahkan tatanan kehidupan kenegaraan yang stabil. Lembaga Tinggi Negara. Secara umum, tugas lembaga tinggi negara antara lain: 1. Menjaga stabilitas keamanan. Yang kedua, menjadi bahan penghubung antara negara dan rakyatnya. Yang ketiga, serta yang paling penting adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga yang tercantum sebagai lembaga tinggi negara menurut UUD NKRI 1945. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas maupun wewenangnya ialah: MPR tidak lagi menetapkan GBHN, MPR tidak lagi mengangkat presiden. Susunan keanggotaan MPR mengalami perubahan, yaitu terdiri dari DPR dan DPD yang terpilih secara langsung melalui pemilu. MPR tetap berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Apabila atas usul DPR yang berpendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Wewenang DPR menurut UUD 1945 adalah bersama presiden membentuk UU pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1. Dengan kata lain, bahwa DPR berwenang untuk memberikan persetujuan RUU yang diajukan presiden di samping mengajukan sendiri RUU tersebut. Pasal 21 UUD 1945. Bersama presiden menetapkan APBN dalam pasal 23 ayat 1.
meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sebagai lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UU, DPD dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah tingkat nasional. DPD mempunyai kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkaitan dengan kepentingan daerah, yang tercantum pada pasal 22D ayat 1 dan 2 UU DNRI 1945. Yang keempat, lembaga kepresidenan. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan pertanggungjawaban adalah di tangan presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 Bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha dan peradilan militer. Dengan diamandemennya UUD 1945, maka posisi Hakim Agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan Hakim Agung diatur sedemikian rupa dengan melibatkan 3 lembaga, yaitu DPR, Presiden, dan Komisi Yudisial. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, yakni 1. Menguji konstitusional undang-undang, 2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional antara lembaga negara, yang ketiga memutus perselisihan mengenai hasil pemilu, yang keempat memutus pembuatan perta, yang kelima memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan pada presiden melanggar hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagai ditentukan dalam UUD 1945. Sebelum hal tersebut dapat diusulkan untuk memberhentikan oleh MPR. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang perlu. Terima kasih sudah berkenan belajar bareng kita berdua. Sampai jumpa lagi.